B-boys, aka bad boys. Saya pikir dulu dapat email tawaran ke Jepang, aku pikir spam, so I almost delete. Oh, ngadepin anak-anak brengsek di muka rakat. Anak-anak kecil besar ya. Satu, lu mesti ngerunning atau support misalnya the biggest dance competition, dan kebetulan itu di Bali. Dan yang satu lagi adalah muka rakat harus bermain di luar kota. Lu pilih yang mana? Lu pilih yang mana? Lu pilih yang mana? Oh my god. Aduh. Pokoknya jangan lupa kalau teman-teman muka rakat agak kendor, sentil-sentilin kan Novi. Biar pada ngegas lagi. Biar pada nos lagi. Sentil. Yo, walk the talk, balik lagi masih di Hip Hop Hore. Barengan sama Yako dan Tuan 13. Yes, dan di episode kali ini Yes. Kita kedatangan seorang queen. Wah, setuju sih gue. Ya, itu kenapa? Edisi akhir tahun teman-teman. Lo ini di endorse apa lagi lo? Permen Natal. Iya. Thank you buat produk permen Natal yang sudah support saya. Ini hip hop banget. Gila ya, produk Natal pun langsung ke lo gitu. Oke, so yeah, back again. Kita kedatangan seorang queen. Yap. Dan she's been around in hip hop, especially in breaking. Itu for quite some times. Dan orang-orang menjuluki dia adalah ya queen of ini ya, B-girl. Wow. Gue setuju banget sih. Dengan statement itu tuh setuju banget. Setuju sih gue. Karena selain memang she don't have apa ya, dia nggak perlu banyak omong gitu. Yang dia tunjukin hanya ya actionnya dia ya, what she has for this you know, for this world gitu. Yep. Dan jadi langsung aja kali ya. Mau tahu kan siapa? Tahu lah ya siapa lah. Saya tahu banget lah. Please welcome my girl Novi. What's good? Hi B-girl Novi. Kipas. Gak apa-apa. Kearifan lokal ya kan. Kalau traditional dance kan biasanya bawa kipas. Ya. Karena apa kabar? Baik. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Tuan dan Nyonya. Baik. Jangan sebut saya Nyonya, nanti istrinya marah. Tuan kamu gol. Ya. Tapi tadi gue setuju apa yang lo bilang kalau dia queen. Karena kan ya seperti halnya para ratu, dia berhasil mengatur para begundal-begundal yang dia pegang soalnya nih. Yeah, true. In a way, sometimes I feel dia is it's a king juga. Setuju sih. King of B-girl, you know. Novi, so alhamdulillah ya baik-baik aja. Lokasi lagi di Bali nih sekarang, ya kan? Di Bali, di rumah, di kamar. Oke. Oh, lagi nggak ngajar nih? Enggak, hari ini libur karena Christmas holiday, jadi udah nggak ada kerjaan. Oke. Kecuali party-partinya aja. Wow, itu yang kita haus ya dari kemarin udah di sini mau party agak susah juga, takut digerebek sama satpol soalnya. Iya benar. Masih di sini juga ya. Nggak terlalu terbuka sih, cuman if you know you know. Iya. Betul. Oke. Novi, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang your apa ya, benar-benar kesibukan lo, terus kemudian like you've been in you know in being a big girl di udah breaking itu for quite some times gitu kan. Dan kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang itu. Cuman gue mau nanya dulu nih, kesibukan selama di masa pandemi itu seperti apa sih? Yes. Kesibukan di masa pandemi biasanya kan udah kebiasa sibuk banget, terus tiba-tiba these things happens, itu jadi kayak awal-awalnya tuh kayak aduh mau ngapain ya, paling mau support anak-anak juga, especially Muka Rakat juga we can't do anything for now. Jadi kayak takes awal-awal bulan pertama, 3 bulan pertama tuh yang lebih ke ya udah deh istirahat, mungkin waktunya istirahat, but then kok tabungan menipis. Iya, betul akhirnya sekali. Akhirnya hasil lagi gitu loh, yang kerjain apa aja sih. So I'm more like open to any kind of small work into big one gitu. Jadi
dari yang ada duitnya sampai nggak ada duitnya juga dikerjain aja, pokoknya yang penting aktif aja gitu. Oke. Nah, balik latihan lagi untuk menjaga fisik yang agak sedikit bengkak. Oke. Jadi ya udah back to how it started. Oke. Nah tadi Back sempat to from the bottom again. Berarti sempat Novi kan ngomong tadi, mungkin teman-teman yang tadi kita sempat bahas ya gitu, bahwa di episode kali ini juga salah satu yang kita hadirkan adalah Mukarakat, dan Novi ini adalah manajer ya, ibu manajer dari Mukarakat gitu. Jadi tadi yang sempat Novi bahas adalah kesibukan selama Mukarakat. But I wanna know more about you and your your breaking world gitu loh. Forget about Mukarakat at the moment gitu. Nah lo sebenarnya sudah berapa lama sih doing your thing? I started breaking 2007. Wow. Okay. Iya sih. 2006 tuh sebenarnya udah lihat movementnya, sebenarnya udah lama tahu. Cuman kayak a gut to just jumping in itu 2007, and officially tell myself that I'ma do this breaking itu 2008. Oh, tapi awalnya memang sebelum itu apakah kamu juga aktif sebagai traditional dancer atau enggak? Jadi benar-benar sama sekali langsung pertama kali jump into hip hop gitu? Memang suka nari dari kecil. Cuman nggak pernah disalurkan kayak dulu, kan nggak ada studio dance. Oke. Di Bali maksudnya. Ini di Bali ya. Jadi paling cuma tahu kayak dari sekolah-sekolah. And then since basically I'm a super tomboy, jadi kayaknya dancer, maksudnya ngelihat dance yang lain itu suka, cuman pas lihat breaking, it's like blow my mind. It's like, oh shit, I wanna do this, kayak gitu, straight up. Alright, 2008 berarti ya, 2008 mulai. Itu apa pertama kali yang lo pelajarin tuh apa sih? Awalnya nggak langsung nge-break. Awalnya itu kenal sama anak-anak Ariel Crew, shout out to my crew. Itu malah popin duluan, karena yang aku paling deket dari salah satu membernya adalah karena dia pop and lock, bukan breaking. Okay. Dari itu dia ngenalin ke the rest of the crew, and then it's getting know each other, jadi kayak tahu style yang lain lagi. And then pas lihat breaking, lihat top rock, kan ngeliat anak-anak suka latihan dulu di Monumen Bom Bali. Ya. Okay. Jadi we don't have studio, jadi anak-anak breaking di Bali itu street ya. Mereka latihannya langsung di klub. Oh, oke. Ya, jadi masa-masa habis Bom Bali itu kan mereka mulai balik lagi tuh ke Legian. So actually Legian Street is the place where actually the hip hop scene grows sih di Bali. And then dari situ udah lihat movementnya udah ada, and then karena cewek sendiri jadi nggak berani langsung what's up, can I join, nggak bisa kayak gitu. Jadi cuman paling ikut-ikut nongkrong, tapi kayak watch and learn. Okay. And then normally happen aja, bergaul terus latihan sendiri, and then gabung sama cowok-cowoknya juga. And then it happened. And then I stick with it. Right. Berarti pada awal-awalnya benar-benar lo perempuan sendiri ya pada saat itu ya? Pada saat itu yes. Sebelumnya sudah ada sebenarnya big girl duluan daripada aku. Cuman pada masa aku suka itu tuh mereka sudah vakum. Ada yang pindah, ada yang berkeluarga. Ada yang hijrah ke lain kota. Tapi pas masa itu memang baru aku sendiri. Sisanya mereka memilih untuk genre yang lain, style yang lain. Tapi untuk memilih breaking, it's just me I guess. That day. That's nice. Wow, jadi awal perkenalan sama kru lo itu tadinya karena ngelihat mereka di mana tuh? Ya di Monumen Bom Bali atau somewhere else? Sebelumnya nama mereka tuh untuk masa-masa zaman sekolah atau istilahnya anak gaul lah. Kalau bilang b-boy atau breaking tuh kinda like wow, kayak ngelihat anak-anak skater atau something gitulah. Apalagi mereka yang selalu hanging out at the club. Pasti kan sudah jadi kayak itu anak b-boy atau gitu-gitu. Jadi untuk tiba-tiba kenal salah satu member, and then akhirnya bisa kenal ke semuanya juga canggung juga di awal, cause I'm a shy girl back in the days. Alright, okay. Jadi ya it took time. Jadi bisa kenal satu sama lain juga prosesnya, ada prosesnya juga sih, nggak langsung terjun. Apalagi
B-boys, aka bad boys. Alright. Yeah, yep. Jadi memang harus, I don't know, chemistry. It's just happen. It's just naturally happen. Okay, Itu alright. aja sih. So you mentioned before that lo sebelumnya adalah shy girl gitu kan, but now I can see you that is someone that is very very strong, yang benar-benar kuat, very confident, punya percaya diri yang sangat kuat gitu, dan you're who doesn't know you gitu loh. Siapa yang nggak tahu Novi gitu. Nah itu apakah emang proses ini lo dapetin di breaking, atau is there any other factor yang merubah lo menjadi seperti sekarang ini? Not just breaking. Actually breaking itu justru mungkin jalan yang membuka sebenarnya. I can say hip hop culture. Karena pada saat aku memilih breaking itu kan di saat yang bersamaan juga aku kenal dengan member berserta Kamau. Kamau, yes. One of the OG. Yep. Di Bali. Di Shout out to Kamau. Black American. Yes. And then dia juga kali itu memperkenalkan culture hip hop itu knowledge-nya bersamaan. Yeah. Jadi dari situ juga aku juga kayak interested with this culture. And then since I like breaking, dari situ aku dig lagi, oh there's another elements that actually involve. Terus sambil terjun ke breaking, sambil juga digging another elements gitu, kayak at least tahu gitu. Dan makin dalam akhirnya. Jadi waktu itu aku ingat Daddy O, Yeah. the movement Bali Hip Hop Community. Yep. Dari situ kita kayak dibuka aja siapa yang mau get involved, feel free. Terus kita langsung ya freely like throw myself in. Right. Dan dari situ juga kayaknya banyak istilahnya aku ada pelarian dari keluarga sebenarnya. Maksudnya keluarga juga udah tough kan. Of course kita orang timur kan pasti didikannya juga tough. And then maybe that's the thing that make you shy enough in front of public. Sampai akhirnya ketemu breaking and hip hop culture itu yang kayaknya this is kinda tough too. Kayaknya ini kayak tempat yang tepat buat aku become myself or feel free. I found my freedom, something like that. Right. Jadi awalnya dari situ dulu sih, and then I'm stick with it. So ini ya itu membantu lo untuk ya semua elemen atau faktor yang barusan lo sebutin itu sangat membantu, terutama hip hop culture, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa breaking adalah part of element of hip hop. Setuju. Ya, dengan lo digging lo masih makin mengetahui bahwa rootsnya adalah di situ, dimanapun elemennya adalah hustling is one of the ini ya the value that you get from hip hop gitu, and that's the one that shape you until now. Jadi kayak it's tough and it's community. Also it feels like you find another family. True. And then mungkin juga karena di komunitas itu juga mostly boys. Jadi kayak nggak secara nggak langsung juga you learn about your personality gitu around that gitu. Jadi kayak tumbuh aja, toughnya juga jadi lebih tough sih sebenarnya. No, it's not easy. Tapi from that, thankful to be who I am now gitu. Karena competitionnya juga berat ya. Di situ ya. It doesn't matter whether you're a boy or a girl gitu ya. It's just semuanya ya udah dijadiin satu aja gitu. Is there any discrimination to be girl? Just wondering aja. Kalau discrimination, like kalau di hip hop di rapper kan biasanya ada standar ganda tuh. Kalau rapper cewek gitu biasanya kadang dia bisa nge-rap tapi ya dia harus cantik juga gitu. So is there anything like that in breaking, especially in B-girl? Mungkin karena dulu B-girlsnya nggak banyak, so I don't feel like cuman toughnya tuh adalah when you practice with the boys. Kayak bedanya yang aku lihat kayak dancer cewek mostly sama being a big girl is like pas kita latihan atau kita nanya kita nggak bisa kayak act like because I'm a girl they should tell me. Jadi mereka tuh treat me as a boys juga, kayak masa gini-gini aja gitu. Even that as a jokes.
but still gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada yang karena aku cewek jadi mereka lebih put more time to me untuk bisa pelan-pelan ngasih tahu. Enggak, sama. Jadi setara ya? Iya setara, cuman kadang-kadang berlebihan. Cause the more here they thought like I'm a boy too gitu loh. Jadi kayak nggak disaring. Oke. It's like jadi itu yang kadang-kadang ada part di mana hey don't forget that I'm a girl gitu loh. Cuman Oke, alright. I think it's positifnya adalah itu yang bikin strong sih. Oke, nice. Upi, kamu? Saya memantau. Saya baru tahu cerita ini ternyata. Gue baru tahu ceritanya dari. Saya baru tahu. Maksudnya kalau tiap ke Bali sudah pasti saya ngeraputin Kak Novi, sudah pasti itu. Iya. Tapi baru tahu kalau ternyata itu terjadi dari setahun selama itu baru tahu. Wow. Iya, makanya kenapa dia didapuk sebagai the king of big girl gitu kan. Nah, dari situ perjalanan lo cukup panjang ya. Try to find your own gitu, yourself. Kemudian sampai akhirnya dan itu melalui kompetisi juga nggak sih, Nov? Iya. Kompetisi, workshop or whatever like that. Can you mungkin spill dikit mengenai hal itu? Jadi sebenarnya lebih kental ke dari keluarga sendiri itu mereka dulunya tidak setuju. Right. Kalau aku nari. Okay. Karena I'm just like an ordinary normally lah biasa cewek anak perantauan and then setelah tamat sekolah, kuliah and then you work. That's it. But then suddenly I got distracted by this, and then suddenly I said I want to dance, and they were like, "What the hell are you thinking?" gitu loh, dengan budaya keluarga yang masih ketimuran. Ya, oke. Jadi kayak ada pro dan kontra di awal-awal. I got kicked out from house just because I choose to go to raw material too back in the days in Jakarta. Right. Kayak gitu. Okay. That was 2008, masih newbie, tapi karena aku haus, I wanna know what is jamming, what is this, dan gak pernah keluar kota, but hip hop make me do it gitu loh kayak. Okay. Jadi waktu itu ya, there's a lot of stories how you struggle with the parents just because you choose this way, tapi akhirnya bisa diterima, and then sekarang is the only thing I do to support my family. Yep. Jadi ya it's a long way. Iya, berarti family is another like apa ya? Berarti lo harus melakukan pembuktian untuk keluarga. Iya, benar. Jadi itu sih yang mendorong untuk kayak I have to be a part of this crew. Yep. I have to represent with them to prove that I actually can do it. And this is actually not a bad thing. Cuman struggle-nya dulu di Bali itu kan kompetisi itu kan jarang ya, untuk rata-rata itu mostly like party. Oke. Gitu loh. If you got a job, you go to the club. Right. Jobnya perform di club. Okay. Gitu. Jadi dan di saat itu yang susah keluar malam aja susah. Baru-baru minta izin mau perform di klub tengah malam. Yang ada diomongin tetangga, which is it's true. Ya. Oke. Tapi akhirnya lo survive, lo bisa gitu melakukan hal itu gitu. Dan sampai bisa keluar negeri juga. Ya. Nah itu did you get an invitation or is it because of competition atau apa tuh? Workshop atau apa tuh? Ceritain dong. Sampai bisa keluar negeri. Awalnya karena suka sama anak-anak, suka pergi jamming-jamming, terus pernah I put myself kayak aku pengen belajar keluar kalau ada workshop. Plus di Bali juga sering b-boy luar atau dancer luar itu datang kan. Jadi bisa link up, bisa ketemu, bisa sharing. Jadi bisa walaupun kita nggak pernah keluar, tapi dengar cerita mereka dari luar. Oh di luar tuh seperti ini. Jadi kayak makin haus pengen keluar tuh seperti apa gitu. Jadi and then I decided to go to the biggest jam di Southeast Asia, di Asia malah sekarang, di Singapura kan, once a year. Dari situ nabung, dari kerja kantoran tuh duitnya buat pergi jamming setahun sekali. Dari situ akhirnya membuka koneksi lagi lebih luas dan get to know more, to dig more. Akhirnya saving lagi buat travel lagi. Sampai dapet tawaran ke Jepang. Itu juga luar biasa sih. Really surprise me. Saya pikir dulu
dapat email tawaran ke Jepang, aku pikir spam, so I almost delete Oh, on the email because I don't believe in that shit. I was like, oh, I asked my sister to slap my face. I was like, can you read this again one more time? wow. Gitu. Jadi nggak nyangka banget. But I guess sebenarnya semua itu ada prosesnya mungkin. Ya. Kalau dulu juga I asked myself the same. Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang masih berasa gitu kayak ternyata udah lebih dari 10 tahun ya. Oh kok bisa ya? Kadang-kadang masih nanya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, it's a reward for myself, I guess. Oke. Alright. Jadi proses tidak membohongi hasil. That's what I believe. Setuju. Nah, Jadi I think it's supposed to happen that way. Jadi karena aku juga mikir, oh mungkin mimpi-mimpi dulu, pengen keluar, and then it's happen. It's just dream come true aja. Tapi more than dream, I think it's hard work. true. Betul, setuju banget. Nah, lo sempat ngomong bahwa ada waktu di mana lo nabung, lo bekerja kantoran. Ya kan, ada masa di mana lo bekerja kantoran dan lo still breaking gitu. Nah, how do you do that? I mean like dan sekarang gue rasa lo udah nggak melakukan kerja kantoran as in yang ya lo sekarang banyak melakukan freelance tapi nggak kayak kerja kantoran yang dulu kan gitu. How do you why kenapa nggak langsung jumping into the udah just fully focus on being a big girl gitu? Gimana ya, dulu itu my family is not a rich family, so it's really tamat sekolah gue udah pengen kayak kerja supaya bantu orang tua buat nyekolahin adik gue. Jadi I have to work, istilahnya ya udahlah, normally kita lah orang Indo kayak kerja, kuliah, bantu orang tua, kerja gimana gitu. Sampai akhirnya passion ini muncul gitu loh. Di kuliah itu sebenarnya zaman kuliah sudah lihat ada dance performance gitu-gitu, tuh udah mulai kayak aduh kapan ya be like that gitu. Cuman I can't because after this I have to work. Jadi kerja sambil kuliah. Jadi kerja I think udah kerja sekitar 5 tahunan. And then sambil ngajar waktu itu sudah mulai nari. Jadi pernah ngajar, kerja, habis itu perform. Jadi 9 to 5 work, and then after that I spend my 2 hours practice with the boys. And then pulang malamnya perform di club, and then do the next day also in the morning. Wow. Crazy. Damn. Kerja lagi seperti itu. Damn. Ya jadi sampai akhirnya harus memilih. I choose my passion waktu itu, walaupun duitnya nggak seberapa sama gaji kantoran, so you don't have like monthly payment anymore. True. Okay. Jadi dari situ sih jiwa hustle-nya keluar, istilahnya. You gotta do this. Jadi cuman ngajar-ngajar. I think it's actually karena memang passionnya sih. Kayaknya I finally found my passion di dance, dan akhirnya mulai ngajar-ngajar di satu sekolah dulu. And at the end lanjut deh ke studio-studio and more and then Nah, ini sih kenapa alasan kenapa kita menghadirkan Novi ya di sini, bahwa di Walk the Talk itu kita menghadirkan seseorang yang tidak hanya mendalami passionnya, tapi juga membagikan ilmunya, melakukan suatu movement. Dan yang gue sama Upi pikir itu adalah lo salah satu orang yang melakukan itu dengan mengajar. So masih ingat nggak pertama kali lo ngajar itu di mana, terus kemudian ngajar siapa, and what is your expectation at that time? Masih ingat karena jujur mungkin gue salah satu dancer yang pengalaman kerja walaupun itu nari atau apa itu aku catat. I made it on the list. Like I made my own CV. Okay, alright. Okay. Karena every single part of the movement or passion, it's meant a lot to me. Jadi I don't want to skip anything. Okay, alright. Okay. Jadi I write it down on the list. Nah, jadi aku ingat banget pertama kali ngajar di sekolah, it's a international school sih. Okay. Itu juga dapat tawaran, juga nggak nanya dulu dibayar berapa. Cuman posisinya aku mau resign aja dari kantor hari itu, terus bilang ke bos. Mostly karena bosnya bule. So they thought it's cool gitu aja. Jadi mereka pikir, oh you gotta follow your
passion. Oh, that's good. Maybe one day you should teach my kids. Gitu. Jadinya I choose this school. Aku bilang oke, aku ngajar di sini. Tapi deg-degan nih hasilnya, gile akhir bulan. Gimana ya caranya makan? Aduh, udah. Tapi put it aside gitu loh. Yang penting ini kejadian nih, ngajar nari gitu di sekolah lagi gitu. After school. Right. Akhirnya udah, namanya I always believe one thing, kayak if you follow what's, and I think ngajar dance atau dancing it's positive things gitu ya. As long you do something positive, I know there's something coming back lah gitu. Jadi selalu believe in itu aja. Pernah bokeh, just to be realistic, of course banyak juga yang waktu yang bokeh banget. Cuman karena sudah tahu, oh ini udah memilih ini dari awal, so we gotta pass this, we gotta through this gitu. Apa sih yang lo dapetin dari ngajar, Nov? Sebenarnya ngajar itu, you know it more. Ngajar itu nggak sekedar kita ngajar, tapi kadang kita dapat pelajaran juga dari anak-anak yang kita temui gitu. Even their kids, gitu loh. There's always refresh gitu. Oke. Wow. Ya. Ya emang apa ya it's not easy ngelihat apa ya dengan karakter anak-anak sekarang. Dan lo ngajar juga nggak cuman kelas anak-anak ya, tapi juga young adult juga lo ngajar ya? Ya, yang adult tuh justru I always open kelas itu buat rata-rata anak kecil dan public. Jadi it's challenging kalau ngajar seseorang itu yang bener-bener belum ada base nari, ataupun belum ada knowledge sama sekali. So one day you see they can do it, itu kayak ada kepuasan sendiri. Ya. It's a different feeling. Yep. Gitu. Okay. Dan rata-rata back in the days anak-anak ini ribet kalau nerima anak kecil, karena kan ngajar anak kecil juga kesabarannya ekstra. Dari situ juga sih sebenarnya aku belajar sabar. Oh sekarang apalagi ini ya apa ngadepin anak-anak brengsek di muka rakat. Anak-anak kecil besar ya. Bener, jadi memang ya it's just happen. Right. Belajarnya ya dari jalannya aja, udah belajar sambil belajar. Jadi bekerja sambil belajar sekalian langsung. Jadi nggak punya pengalaman pernah ngajar. Awal-awal juga aduh kalau ngajar di sekolah tuh kayak gimana ya? Pasti kan ada rulesnya. Kayak misalnya mau ngajar hip hop, I cannot just play music hip hop with the curse words atau bad words. Itu juga kadang-kadang mikir lagi, aduh kasih lagu musik apa, pada lagu musik hip hop begini semua. Jadi mesti PR banget nyari yang instrumen. Iya, terus sih benar. So. Jadi ya ada tantangan tersendiri sih, especially kelas hip hop. Even sampai sekarang itu memperkenalkan kelas breaking atau hip hop tuh masih dengan tanggapan orang yang, aduh kayaknya susah nih gitu. Udah langsungin gitu. Oke. Even kalau ya jadi kayak atau kan kalau mengajar dance anak-anak cowok tuh langsung, oh ini mostly for girls. Atau kalau ngajar breaking mereka langsung, oh ini pasti susah. Gitu, jadi memilih style yang lain. Jadi bener-bener nggak segampang itu juga sih untuk mempresentasikan apa yang kita ajar di hip hop juga sih sebenarnya, karena dengan image yang seperti itu yang mostly people know. Oke, jadi PR-nya nggak cuma ngajarin dance, tapi juga menaklukkan stereotip yang dilabelkan ke genre dance itu ya, mungkin di style dance tersebut ya. Ya. Wah ternyata karena orang tuanya kan kadang ada yang nungguin. Itu repot tuh. Di depan situ duduk. Iya, ada yang ninggalin, but still. betul juga sih. Itu lagu yang gitu aja udah, aduh langsung cepet-cepet pause. Iya kan, gitu. Jadi there's a lot of responsibility. Tapi kepikiran gak sih Nov untuk bikin all big girl crew gitu? Now that you have a family, you have a crew gitu. Tapi like big girl crew gitu. Iya, jadi di Indonesia tuh udah ada komunitasnya, Indo Big Girls. Jadi ada B-Boy Indo, shout out to B-Boy Indo, shout out to Indo Big Girls. Jadi Indo Big Girls itu adalah bukan kita memisahkan diri, tapi sebenarnya kalau ada forum yang untuk Big Girls itu juga bisa nge-reach juga yang baru, karena
kita tahu juga sih rasanya mau masuk ke dunia breaking as a girl itu kan pasti malu-malu lah di awal. Tapi kalau kita punya forum kan kita ngerasa kayak ada nih kita di sini gitu. Sebenarnya ada, tapi kalau kru Big Girls belum sih. Belum, karena Big Girls sendiri itu komunitasnya masih tidak sebanyak B-boys. Alright, yeah. Especially sekarang yang di masa regenerasi ya, jadi dibilang makin dikit, aku percaya ada, cuman masih proses regenerasi lagi. Tapi kalau kru Big Girl, aku sendiri udah join kru Big Girls, tapi lebih ke worldwide. Jadi ada Big Girls senior juga di Australia, jadi we kind of collective karena mereka sering ke Bali, dan we've been friends for 10 years. Jadinya kita bikin, you guys a part of family gitu aja sih, cewek-cewek Big Girls senior juga di Australia. Alright. Jadi ya. Maybe something that you can think of untuk di Bali gitu. Karena ya selain Indo Big Girls ya, I think it's rare gitu. Enggak banyak. Di Bali ada dulu. Dulu. Di Bali dulu ada. I made a group. Zaman dulu waktu masih perform di klub, harus membuat aku bikin grup cewek-cewek. Tapi dulu masih ke hip hop ya, we put a little bit breaking on it. Tapi ya sudah memilih jalannya masing-masing kan, tidak bertahan lama. Dan juga sempat waktu kemarin masih sebelum ikut Pro Jam, dulu tuh ada aku bikin sendiri juga itu kolektif Big Girl yang di Bali. Apa nama ya? Melanjutkan nama kru cewek yang dulu, It's Beautiful Game. Beautiful Game, nice. Keren namanya. Call it that way. I think menurut gue akan sangat menarik ya kalau misalnya ini dilakukan lagi gitu, because nggak banyak yang melakukan hal ini gitu, and for the sake of regeneration, menurut gue lo orang yang tepat untuk melakukan itu. Supaya tetap terus berputar, supaya tetap ada regenerasi gitu. True. Karena karena lo ngajarin nggak cuma dance style juga, tapi juga rootsnya seperti apa. Nice. Nah, ini pergerakan ke depan kira-kira apa nih? Ada apa yang akan mau lo keluarin sebagai Big Girl, like in the breaking? Kalau dari pribadi sih sebenarnya aku sendiri sudah dibilang vakum, kinda, but not like 100%. Masih mengikuti perkembangannya selalu seperti apa. Tapi untuk turun langsung sudah jarang belakangan ini. Tapi masih tetap support dari belakang Big Girl yang baru. Like now we have Cindy to represent. For me is like more than proud sih. Maksudnya di satu sisi juga ngerasa there's a legacy pass on gitu. Jadi kayak it's just really good for me if I can to see more new Big Girls like representing, gak cuman aku sendiri aja sih. Sekarang aku lebih kayak how to, what do you call it? To support, bikin komunitas di lokal dulu. Mungkin kembali lagi karena sempet ngerasa kayak maybe I should step back, maybe I just focus on myself. Mungkin sudah saatnya yang lain meneruskan, tapi panggilan itu selalu ada. Dan menurut gue nggak ada salahnya lo tetap terjun, tapi lo juga mendorong, ya kan? Jadi ya you can still fulfill it karena emang passion lo dan hati lo nggak bisa membohongin apa yang lo mau pingin lakukan. Jadi tetap, I think you still have, you still there, you know, you can still do your thing, dan at the same time membawa movement itu untuk lebih ke bergerak lagi. You're the right girl gitu to do that. Nice. Ya, amin. Jadi benar-benar 2 tahun pandemik ini, 2020 ini benar-benar sebenarnya tahun dimana I realized that I can't live this. Karena kemarin sempat meninggalkan, and then pandemic happened, then I lost my job, and then the only thing that make me come back is this, itu is dancing and it's culture, itu aja. Okay, so kita kayaknya mau ice cold shot dulu buat Novi. Hai, for keeping it real, keep doing keep doing your thing, girl. I mean, you're good at it, so keep doing it. Selama belum kawin, sorry, belum nikah.
Nikah juga hajar. Kenapa emang? What's wrong with getting married gitu? Siap. Kalau dia Belajar dari ibu aku. kalau dia ngelarang, ceraiin aja. Asik. Siap. Gue shock ya. Siap. Kalau misalnya ada satu situasi nih, lo dapat 2 kerjaan pada saat yang bersamaan. Satu, lo mesti ngerunning atau support misalnya the biggest dance competition dan kebetulan itu di Bali. Dan yang satu lagi adalah Mukarakat harus bermain di luar kota. Lu pilih yang mana? Lu pilih yang mana? Lu pilih yang mana? Oh my god. Teman-teman Mukarakat, saya harap kalian menyaksikan ini. That's tough Tapi udah question. pernah loh. Apa? I think itu kalau nggak salah pas Sondrenalin. Project. Pokoknya aku nggak ada di situ karena aku harus ngejuri di Surabaya atau ngejuri dance somewhere. Project deh kayaknya. Perform without me. Tapi itu di Bali posisinya. Iya. Tapi kan itu kan baru berjalan nih, kan sudah hampir 3 tahun dan mungkin kan chemistry-nya makin. Yang gue pertanyakan kalau sekarang nih, Kanovi pilih yang mana nih? Waduh, thanks for remind me ya. Sekarang otak pikiran gue nih untuk mikir plan-plan. Di jalan sama Yanis lo. Shout out to Yanis American. Aduh. Pusing juga nih. Flip a coin aja. Gue baru dikasih pertanyaan yang serius langsung. Kipas sih langsung. No, but actually Mukarakat is my priority right now. Oh, nice. Waduh, Lipo, Sachi, Axel, Diflo, you're so lucky to have her as a manager yang memprioritaskan kalian. Nice. Karena udah ada masanya aku priorities in dance, and I love challenging so much. So since I'm with the boys, it's kind of like new challenge, especially on the label. It's like another level again. I'm like, okay, what is this? Okay. Jadi kayak memang harus difokusin, kalau enggak gitu loh. Iya. Menariknya adalah ya mungkin dia Novi bisa masuk, tetap menjalankan itu, tetap menyelipkan itu pas di I think behind Sloki Toki Sloki itu kan yang ngatur dance-nya segala macam lo kan ya? Iya. Nah, jadi konsepnya sih pengen kayak syutingnya di sini nih biar heboh, udah ajak anak-anak aja. Biar menurutku anak-anak di komunitas is quite talented. So we don't need model-model lagi. Okay, true. So I guess my boys and kids are really talented, and then I think dancer is like easy to act. Yeah. Jadi udah in front of camera, urat nadi putus, malunya udah putus, so do normally like naturally happens aja kemarin. Paling cuman kita kasih tahu this di sini, sisanya they just do themselves gitu aja. Dan udah kenal kan. Iya. Jadi aku selalu kayak misalnya ada acara dance, aku minta anak-anak Mukarakat datang. Yeah. Atau kalau pas ada anak Mukarakat, ada event yang ada rapnya, I always invite dance community. Jadi kayak udah ngeblend aja bareng gitu. Jadi kalau udah kerja bareng, so enak aja, blend aja. Orang nggak sadar itu sebenarnya termasuk movement juga sih, karena menyelipkan dan menggabungkan antara dua elemen yang sangat erat dan terlihat sangat cantik di kamera itu. Ya harus ada orang di belakangnya. Betul. Bukan itu. Tapi di Bali inner real life-nya juga ya memang circle-nya juga sih. Iya. Maksudnya kalau di Jakarta kan ya nongkrong, tapi kan kadang-kadang ketemunya kalau pas event doang gitu kan. True. Tapi kalau gua teman-teman Mukarakat, Kanovi dan teman-teman di sana kayak emang udah nongkrongnya emang udah bareng gitu. Jadi kapan kita ke Bali? Besok pagi Kanovi kita berangkat. Tolong siapkan semuanya. Shoes. Let's go. Kanov, gua punya satu pertanyaan terakhir nih. Yes. Tadi kan sudah bilang bahwa sekarang mungkin lo sedang memprioritaskan Mukarakat. Kalau dari lo pribadi nih, harapan apa sih yang lo punya terhadap Mukarakat untuk kedepannya? Harapan aku untuk Mukarakat adalah mereka mungkin dengan di label ini mereka bisa lebih dewasa memahami industri musik. And then walaupun besok nggak di label lagi,
atau even we go without the labels, anak-anak tuh terus berkarya karena alasan aku menerima lamaran mereka menjadi manajer karena sebelum mereka booming pun aku dengar musik mereka tuh aku udah kayak damn, this different gitu loh, kayak I gotta support these boys walaupun aku nggak tahu supportnya pakai apaan waktu itu, just like I'm go with you guys gitu. Alright. Kayak gitu aja gitu. Jadi I hope music mereka itu bisa menyalurkan apa yang mereka suka tanpa dibuat-buat, istilahnya mereka menjadi diri sendiri dan bisa mereka ekspresikan di musik mereka karena aku yakin banyak potensi sebenarnya yang belum keluar kalau aku bilang. Istilahnya I want them to mumpung di masa-masa seperti ini tuh dikeluarkan lah, lebih represent themselves and hip hop in a good way. Amin. Kelihatan ya emang satu visi ya. Yes. Emang. Bukan satu visinya sudah ditentukan sama Kanovi, teman-temanku. Terus. Visi-visi itu memang selalu akan ada banyak pro dan kontra. Ya. Satu kepala itu semua sama. 5 kepala, 6 kepala, there's always something. Sampai akhirnya ketok palu bareng. Oke, sepakat ya. Terima kasih sudah menjawab 2 pertanyaan saya tadi. Saya sangat puas. Terima kasih Kanovi. Thank you banget Novi, dan I think that would be the end of our conversation today. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi langsung in person. Please. Tolong. Saya PCR dia biar bisa kembali deh. Kenapa Nov? Drive-nya di pantai gitu. Oh iya. Ingat sambil makan apa? Bakso lagi. Dia nggak bisa makan. Kamu makan bihunnya aja. Dia kan nggak makan daging dia. Bakso pinggir pantai. Betul. Oke. Novi sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget Kanov. Sehat selalu. Terima kasih. Thanks for having me. Lancar untuk semua event-eventnya, Mukarakat juga. Dan movementnya, apapun yang itu kamu lakukan. Pokoknya jangan lupa kalau teman-teman Mukarakat agak kendor, sentil-sentilin Kanovi. Biar pada ngegas lagi. Biar pada nos lagi. Sentil. Gak kerasa kalau begini. Tak gitu kan, belakang kepala gitu. Thank you banget Kanovi. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak. Semuanya sukses. Bye. Happy holidays. Wah, that's Novi One. Dia adalah orang yang selalu repot. Saya repotin kalau saya ke Bali. Kenapa? Lo repotin apa biasanya? Kalau minum. Karena saya sering banget ke Bali main di acaranya dia gitu. Iya. Jadi ya udah tiap lihat Kanovi kayak Kanovi. Aduh, tapi ya, she's been around for quite some time. She earned the respect from what she's doing. Dan I think menurut gue ya itu tadi gitu, kayak dia masih bisa melakukan banyak lebih lagi walaupun sekarang prioritasnya Mukarakat ya. Tapi there's a lot of big girls out there look up to her. Dan I think that's something that bisa membuat legacy movement big girl di Indonesia makin jadi. Alright, so that was Walk the Talk with Novi One. Dan terus follow, subscribe channel Hip Hop Hore. Dan juga terus ikuti episode selanjutnya. Komen terus di bawah siapa yang menurut kalian ada pergerakan di daerah seseorang, siapapun itu yang membantu ekosistem hip hop di Indonesia. Kalau menurut kalian punya passion, silakan komen di bawah. Kita akan kulik. Kita akan ajak ngobrol di sini. It's true. Okay. Yes. Well, I think that's all for today, and we're signing off. Thank you so much. Bye bye.